Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang dikaruniakannya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Di antara sekian banyak nikmat adalah nikmat kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini. Karena itu kita harus gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup ini manusia selalu ingin bahagia dan tidak pernah menginginkan kesengsaraan walau sejenak. Tapi fakta berbicara, terkadang apa yang justru dihindari menjadi fakta yang harus diterima, meskipun terasa pahit. Kerugian terus mendera. Kenyataan pahit ini disikapi dengan sikap yang berbeda-beda. Mulai dari sikap ekstrim sampai yang biasa-biasa saja. Ada juga yang menyikapi dengan santai, tenang, dan penuh kesabaran. Dia menyadari bahwa kerugian yang dialami di dunia ini bukanlah kerugian yang sebenarnya, bukanlah kerugian yang hakiki, bukan kerugian yang akan mendatangkan penderitaan abadi. Itu bukanlah kerugian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya surah Az-Zumar ayat 15. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi
ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Nah, kerugian pada hari kiamat merupakan akibat dari perbuatan selama di dunia. Jika kesempatan hidup ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan maksimal, maka tidak akan terjadi kerugian tersebut. Artinya bahwa kerugian yang hakiki, kerugian yang terburuk yang menimpa seseorang adalah kerugian yang menimpa agamanya. Karena kerugian ini akan menyebabkan penderitaan yang abadi di akhirat nanti. Tidak mau sholat misalnya, tidak mau membayar zakat bagi orang yang sudah mempunyai uang 1 nisab misalnya, tidak mau berinfak, berperilaku menyimpang dari Al-Quran dan hadis Rasulullah, itulah yang menyebabkan penderitaan yang abadi di akhirat nanti. Meskipun di dunia dia mungkin bahagia, tapi kalau sampai mati tidak bertobat, maka dia tidak akan bahagia di akhirat nanti. Maka kerugian yang menimpa agama seseorang merupakan musibah terparah bagi orang tersebut. Agar kita tidak terperosok dalam kerugian yang abadi itu, maka kita ketahui ciri-ciri orang yang menderita kerugian yang abadi, kerugian di akhirat nanti. Lalu kita hindari. Ciri-cirinya yang pertama adalah orang yang melalaikan kesempatan beramal soleh dalam kehidupannya. Dia membiarkan kesempatan itu lewat begitu saja. Sehingga akhirnya saat kematian tiba, amal kebaikannya yang pernah dilakukan masih sedikit. Sementara keburukannya menggunung. Sementara perbuatan jahatnya banyak sekali. Sehingga timbangannya lebih berat perbuatan jahat yang dilakukan daripada perbuatan baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal waznu yawma idzil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadzlimun." Timbangan pada hari itu ialah kebenaran, keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami, kata Allah. Surah Al-A'raf ayat 8 dan 9. Maka kita bisa berintrospeksi, kita bisa melihat diri kita
yakni sampai umur sekian ini, ada yang umur 50, ada yang umur 60, ada yang antara 60 sampai 70, ada yang di atas 70. Itu kalau kita timbang, mana yang lebih baik? Misalnya sholatnya, ya, kita timbang bagaimana birrul walidainnya, berbuat baiknya kepada kedua orang tua, bagaimana infaknya, sedekahnya bagaimana, dan perbuatan-perbuatan yang lain kita introspeksi. Mumpung durung mati. Misalnya sholatnya, ternyata sholat kita masih kurang. Mungkin dulu waktu muda bahkan jarang melakukan sholat. Ya sekarang ditambal sebelum mati, yakni dengan sholat berjamaah. Karena pahalanya 27 kali lipat dibanding dengan sholat sendirian. Sholat berjamaah di masjid. Sehingga kalau sholat sendirian selama 10 tahun, pahalanya ya 10 tahun itu. Tapi kalau kita lakukan sholat berjamaah 10 tahun berjamaah di masjid, maka nilai pahalanya sama dengan 270 tahun. Itu untuk menambal. Begitu pula lakukan sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah, itu juga termasuk kunci surga, bisa memasukkan kita ke dalam surga. Menjadi hidup yang bahagia, yang hakiki. Tentunya agar kita bisa istiqomah qobliyah dan ba'diyah, jalannya adalah sholat berjamaah. Sebab kalau di rumah bisa jadi tidak sempat untuk melakukan qobliyah dan ba'diyah karena berbagai sebab. Mungkin rumahnya sempit sehingga pengap untuk sholat sehingga tidak nyaman, ya. Apalagi duhur dan asar yang waktunya panas, ya. Mungkin juga ramai, mungkin juga karena di rumah teringat pekerjaannya, teringat TV-nya, akhirnya tidak bisa melakukan qobliyah dan ba'diyah tadi. Ketika kita birrul walidainnya yang kurang, sementara orang tua kita sudah meninggal dunia, yang mendoakan. Karena ketika Rasulullah ditanya tentang adakah sisa kebaikan yang bisa dilakukan untuk kedua orang tua saya yang sudah meninggal dunia, Rasulullah menjawab, ya, menyolatkan, mendoakan, bersilaturahim dengan orang yang dulu sangat akrab dengan kedua orang tua, kemudian berbuat baik atas nama orang tua, menyelesaikan tanggungan-tanggungan orang tua bila mampu. Itu adalah termasuk birrul walidain ketika orang tua sudah meninggal dunia. Minimalnya yang kita lakukan mendoakan. Jangan sampai tidak pernah mendoakan orang tua. Selesai sholat, doakan. Bisa mengambil dari Al-Quran, bisa mengambil dari hadis Rasulullah, bisa juga gawe dewe juga boleh. Ampunilah dosa kedua orang tua.
Al-Quran ada beberapa di antaranya. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan orang-orang muslim, orang-orang mukmin pada hari kiamat nanti. Jadi ini juga berbaik kepada orang tua. Kemudian yang kedua, orang yang sering mengingkari janji itu adalah orang yang akan menderita kerugian yang hakiki. Mengingkari janji membuat kerusakan di muka bumi dengan menyebarkan syubhat dan membangkitkan nafsu syahwat. Orang yang tunduk dan taat kepada orang-orang kafir serta memberikan loyalitas kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang, yakni kepada kekafiran. Lalu jadikanlah kamu jadilah kamu orang-orang yang merugi karena mentaati orang kafir. Nah, mentaati orang kafir ya diantaranya mentaati pikiran-pikiran orang kafir, meskipun kita tidak bersinggungan langsung dengan orang kafir itu. Kita tidak menjadi anak buah orang kafir, tapi kita mengikuti prinsip-prinsip orang kafir. Di antaranya adalah kehidupan ini hanya kehidupan dunia. Mahiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Orang kafir berprinsip disebutkan dalam Al-Quran, yakni kehidupan ini tiada lain hanyalah kehidupan dunia. Tidak ada yang menghancurkan kita kecuali waktu. Yakni hanya hidup di dunia, setelah itu tidak ada hidup lagi. Akhirnya hidup hanya mengejar dunia, hidup hanya mengikuti hawa nafsunya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya namanya mengikuti orang kafir, ya. Tidak mesti berbentuk aturan, tapi prinsip-prinsip yang ditanamkan orang kafir dalam mengarungi dunia ini. Termasuk berlomba-lomba di dalam dunia tanpa memikirkan akhirat, itu juga prinsip orang kafir. Hidup ini dunia, lalu berlomba-lombalah dalam dunia. Sedangkan Al-Quran, hadis Rasulullah, itu memerintahkannya kita untuk berlomba-lomba di dalam akhirat. Berlomba-lomba untuk mencapai akhirat yang baik. Bahkan sekian banyak ayat menjelaskan kita kehidupan dunia ini hanya mata'ul hurur. Kehidupan dunia ini hanya kesenangan sedikit yang memperdayakan. Tapi kadang-kadang kita terpedaya oleh kehidupan dunia itu. Yang ketiga, yang akan menjadikan seseorang menderita kerugian yang hakiki adalah orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dia mendapatkan anugerah kebaikan. Di saat hidupnya nyaman, enak dan makmur, atau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
di saat apa yang dilakukan itu bisa mendatangkan keberuntungan atau kebaikan duniawi. Ini rugi, kerugian yang hakiki. Allah berfirman, wa minan nas may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika memperoleh kebaikan, tetaplah di dalam kebaikan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah dia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Juga sebaliknya ada pula orang yang ketika susah mendekat kepada Allah, hanya berserah diri pada Allah, tapi ketika dia bahagia, itu dia kembali musyrik. Falamma najjahum ilal barri, kata Allah, ketika dia terombang-ambing oleh ombak di laut, dia hanya berdoa kepada Allah. Berserah diri kepada Allah, tapi begitu diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ke daratan kembali, maka dia musyrik kembali. Mengingkari Allah kembali ini namanya beribadah kepada Allah dengan berada di tepi. Dia adalah orang yang merugi. Yang keempat, orang yang dilalaikan oleh harta dan keluarga sehingga tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah, dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan hal itu, faulaika humul khasirun, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ya. Harta yang banyak bisa melalaikan dari mengingat Allah, sehingga sombong, congkak. Ya. Harta sedikit juga bisa melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mencari harta dengan cara yang tidak halal, mencari harta sampai melupakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan alasan capek misalnya. Misalnya mengkayuh becak terus tidak mau sholat. Itu namanya juga harta yang sedikit melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tukang batu lalu tidak pernah sholat, apalagi sholat berjamaah. Itu juga harta sedikit melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rezekinya sedikit, lalu tidak mau berinfak sama sekali, itu melalai juga. Padahal infak itu tidak terbatas. Bisa kecil, bisa besar, sesuai dengan rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula punya anak,
juga kadang-kadang karena ngurusi anak lupa halal dan haram. Ini namanya anak melalaikan dari mengingat Allah. Tidak punya anak juga kadang-kadang melalaikan dari mengingat Allah. Sehingga dia bagaimana berusaha untuk mempunyai anak, tidak berpikir halal dan haram. Ya ke dukun, ke pokoknya setiap ada berita, tidak dipandang itu hak atau batil. Itu yang bisa masukkan manusia ke dalam kerugian yang hakiki. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan kata merugi dan hal-hal yang menyebabkan kerugian. Ini semua dalam rangka mengingatkan manusia agar tidak tertimpa kerugian yang mengakibatkan penderitaan yang tidak terperikan, penderitaan yang tidak ada bandingnya akibat dalam kehidupan dunia yang tidak memperhatikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima yang akan menyebabkan kerugian yang hakiki adalah orang yang banyak berbuat kezaliman. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kamu siapa orang yang merugi itu? Orang yang bangkrut itu? Qalu, maka para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama wala mata'alahu." Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya uang, dirham, dan tidak punya barang dagangan. Ini bangkrut. Uangnya tidak masuk, barang dagangannya habis, ludes, ya, bangkrut. Faqal, maka Rasulullah mengatakan, "Innal muflisu min ummati," sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholat, puasa, zakat, dan lain-lain, dan juga membawa dosa-dosa karena dia mencaci maki orang, dia menuduh orang yang tidak benar, karena makan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Memakan di sini ya termasuk mengambil, tidak hanya memakan saja. Menumpahkan darah, memukul orang, ya membunuh, memukul, maka fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka kebaikan-kebaikannya itu akan diberikan kepada orang-orang yang terzalimi. Fa in faniyat hasanatuhu, apabila kebaikan-kebaikannya itu sudah habis dan kejahatannya itu belum terbayar, maka akan diambilkan dosa dari orang-orang yang dianiaya itu, lalu dibebankan kepada dia, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Ini adalah orang yang merugi. Maka dari itu, sebelum kita mati, kalau kita pernah berbuat dosa, minta maaflah agar terselesaikan. Yang kedua, ketika kita dizalimi orang, maka sebaiknya sabar. Jangan membalas dengan kezaliman. Kalaulah membalasnya adalah untuk mendakwai dia.
menghentikan kezalimannya. Bisa dengan dakwah, bisa dengan dilaporkan ke polisi. Misalnya ada orang mengambil harta kita atau menzalimi kita, maka kalau bisa kita nasihati. Kalau tidak bisa, laporkan polisi. Dengan niat untuk menghentikan kezaliman dia. Sebab kalau kezaliman itu tidak dihentikan, dia akan menzalimi orang lain. Rasulullah mengatakan, "Unsurudz zalima wal mazlum." Tolonglah orang yang zalim dan orang yang menzalimi. Maka lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalau menolong orang yang terzalimi, kami paham. Menolong orang yang teraniaya, kami paham. Tapi bagaimana menolong orang yang menganiaya, menolong orang yang menzalimi?" Maka jawaban Rasulullah adalah menghentikan dia dari kezalimannya. Maka melaporkan polisi misalnya, itu tidak berbuat zalim dengan niat untuk menghentikan dia dari kezaliman tersebut. Itu tetap dikatakan sabar. Melaporkan polisi ini ada dua nilai. Satu sabar, yang kedua adalah menghentikan kezaliman dengan cara agar dia ditindak oleh hukum sehingga dimasukkan ke dalam penjara. Barangkali itu menjadi pendidikan bagi dia. Jangan berniat untuk menzalimi dia, akan tetapi berniat mendakwai dia. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Lalu bagaimana supaya kita tidak menjadi orang yang menderita kerugian yang hakiki? Juga Al-Quran banyak menjelaskan. Di antaranya adalah beriman, beramal saleh, kemudian saling mewasiati tentang kebenaran, dan saling mewasiati tentang kesabaran. Itu dalam surah Al-Asr. Yang kedua, beriman kemudian berjihad dengan harta maupun jiwa. Berjihad, berjuang sungguh-sungguh untuk melawan kezaliman misalnya. Berjuang. Melawan hawa nafsu. Yang ketiga, membaca dan mentadaburi Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Dan yang keempat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jangan menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jangan menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah akhirat, sedangkan orang kafir tujuannya hidup adalah dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, cukup ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Ada pertanyaan? Saya persilahkan. Tidak ada, kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu
Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.